Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 MA. Baiklah, sekarang kita akan bahas bab 1, yaitu kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Oke, kita mulai dari subbab A dulu ya, yaitu masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi di sini ada nomor 1, yaitu pengertian dan budaya maritim. Kata maritim berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus atau mare, yang artinya laut. Dan dalam Oxford Advanced Learner for Dictionaries, kata maritim diartikan sebagai connecting to sea or ships. Dalam bahasa formal, near the sea, yang artinya yang menghubungkan laut atau dekat dengan laut. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim memiliki arti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Oke, next. Salah satu bukti adanya hubungan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara dapat dilihat dari adanya peninggalan negara perunggu di sejumlah kawasan di Nusantara. Oke, kalian bisa perhatikan gambar dari dua negara ini. Jadi yang sebelah kiri itu adalah negara tipe Heger 1 yang banyak terdapat di Indonesia yang memiliki ciri-ciri budaya Dongson atau Vietnam. Sedangkan yang di kanan itu adalah negara Pejeng yang diyakini merupakan produk asli dari Indonesia. Dan peninggalan yang lainnya adalah dua relief perahu yang ada di Candi Borobudur. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu terbentuknya perdagangan internasional di zaman kuno. Nah, jadi Kepulauan Nusantara itu terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional zaman kuno, yaitu India dan Tiongkok. Dan kemudian Selat Malaka menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India yang berlayar melalui bandar-bandar penting di sekitar wilayah tersebut. Dan komoditas penting yang diperdagangkan ketika itu adalah rempah-rempah, seperti kayu manis, cengkeh, dan pala. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Agama Buddha masuk ke Nusantara pada abad ke-5 Masehi dan dilakukan oleh seorang pangeran dari Kashmir yang bernama Gunadarma. Dan pada abad ke-9 Masehi, mulai berdatangan para pendeta Buddha dari dua wilayah yang berbeda, yaitu dari Guadidaripa atau Benggala dan dari Gurjara Desa atau Gujarat. Oke, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi ini adalah arca Buddha bergaya Amarawati di Museum Sultan Mahmud Badarudin II, dekat Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, jadi ini adalah salah satu peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara ya. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, jadi ini adalah penyebaran awal Buddhisme atau agama Buddha ya, pada tahun 500 sampai 600-an Masehi. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di samping kanan ya. Nah, jadi ini adalah peta penyebaran awal agama Buddha pada tahun 500 sampai 600-an Masehi. Oke, kalian bisa perhatikan kedua gambar candi ini ya. Jadi yang kiri itu adalah Candi Bima di daratan tinggi Dieng, Jawa Tengah, yang memiliki kemiripan dengan gaya bangunan dari candi di Brihadeswarar, India. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, jadi di sini ada 3 teori ya. Yang pertama dari C.C. Burke, yang kedua dari J.L. Mons, dan yang ketiga dari Majumdar. Oke, kita mulai dari C.C. Burke dulu ya. Jadi menurut C.C. Burke dalam hipotesisnya bahwa peran besar golongan kaum ksatria dapat terlihat dari karya kesastraan yang banyak menyebutkan kedatangan
pangeran-pangeran dari India. Kemudian menurut J.L. Mons, meyakini bahwa peran besar kaum ksatria setelah mengkaji sejarah politik yang terjadi di India dan munculnya dinasti-dinasti di Jawa. Dan adapun menurut Majumdar, para prajurit India mendirikan koloni-koloni di Asia Tenggara termasuk di Nusantara. Dan kemudian hipotesis lain yang berbeda dikemukakan oleh Panlure dan Bosch. Jadi mereka berhipotesis bahwa orang-orang dari Nusantara sendiri yang berkesempatan belajar di pusat agama India, seperti di Nalanda. Dan mereka juga memiliki peranan penting dalam penyebaran unsur-unsur kebudayaan India ini ke Nusantara. Oke, kita lanjut ke sebab B, yaitu kerajaan-kerajaan maritim Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Oke, jadi di sini ada 4 kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, Kerajaan Mataram kuno. Yang ketiga, Kerajaan Singasari. Dan yang keempat, Kerajaan Majapahit. Oke, kita udah sampai di pembahasan terakhir, yaitu sebab C, warisan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Oke, jadi warisan yang pertama adalah candi dan bangunan peribadatan yang menjadi aset bagi kegiatan pariwisata di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kemudian warisan yang kedua adalah wilayah Majapahit juga dijadikan acuan untuk menyebut batas politik negara Republik Indonesia. Warisan selanjutnya, yang ketiga, adalah bendera kebangsaan Indonesia berasal dari warna panji-panji kerajaan Majapahit, seperti yang tertulis dalam kitab Nagara Kretagama. Dan warisan yang terakhir, yang keempat, adalah semboyan nasional tentang persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dikutip dari kitab Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular. Baiklah adik-adik semua, pembahasan kita di mata pelajaran Sejarah Peminatan bab 1 sudah selesai, dan sampai jumpa di bab selanjutnya, yaitu bab 2.